Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Rahman Al-Musyafa, NIM 21121844. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja UTS saya yang merupakan website toko kita yang pernah saya kerjakan sebelumnya pada praktikum-praktikum sebelumnya. Pada soal di bawah ini saya diminta untuk mengerjakan validasi dari sisi server CI pada form login admin, validasi dari sisi server CI pada modul kelola kategori, enkripsi password pada modul login admin dan member, fitur ganti password admin, validasi dari sisi server CI pada modul kelola toko, dan fitur edit profil member. Pada praktikum sebelumnya, saya diminta untuk mengerjakan modul-modul yang telah diberikan oleh dosen kepada saya. Kemudian sebelumnya di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kerja pada website ini. Berikut pada halaman admin panel, di sini saya akan login menggunakan, eee, ak data yang telah saya inputkan pada database. Berikut database pada, tabel admin, berikut username dan password yang telah saya enkripsi. Berikut cara loginnya, di sini menggunakan username admin dan passwordnya admin. Kemudian login, enter. Di sini akan menampilkan panel admin yang digunakan untuk mengelola, website online shop kita. Di sini ada dashboard, kemudian ada kategori. Pada kategori ini bisa digunakan untuk mengedit kategori. Contohnya Toyota Innova, enter. Berikut akan mengubah nama kategori yang telah ada. Kemudian untuk menghapusnya kita bisa klik hapus, kemudian muncul validasi alert, yakin akan hapus data ini, kemudian oke, maka data akan terhapus. Kemudian untuk menambahkan kategori, kita kita klik tambah kategori, inputkan nama, submit. Eee untuk kategori ini mungkin tidak relevan dengan, eee, all shop yang telah saya buat, karena hanya untuk percobaan. Mungkin saya tambahin kategori, eee, baju dewasa, enter. Kemudian menambah kategori, baju anak, enter. Maka data akan bertambah berikut dengan database yang ada pada tabel kategori. Maka otomatis akan bertambah dan berubah. Lalu untuk menghapus kategori sebelumnya, Honda dan Suzuki, enter, enter, maka pada database kita refresh, maka akan berubah. Kemudian pada fitur member, klik. Untuk tabel halaman member ini digunakan untuk, saat member all shop melakukan registrasi pada all shop kita. Berikut datanya. Kita bisa mengubah status member pada kolom ini. Jika kita klik, untuk sebelumnya status membernya aktif, kita klik menjadi tidak aktif. Berikut dengan sebaliknya. Dan kita juga bisa menghapus data member yang ada. Klik hapus, oke, maka data akan terhapus. Di sini kita tidak bisa menginputkan data member pada halaman ini, karena kita bisa menginputkan data member ini melalui, eee, web allshop yang telah ada. Kita bisa melakukan registrasi, kita klikkan nama di sini, Alvin Tiga, Alvin. Nah, jika sudah terisi semuanya, maka kita submit. Otomatis data sudah terregister. Kita cek pada halaman admin, kita refresh,
Otomatis data akan bertambah. Berikut datanya, Alvin, Jogja. Otomatis juga akan berubah pada database kita di halaman tabel member. Berikut dan password yang telah terenkripsi. Enkripsi ini berguna untuk melindungi password yang ada. Kemudian untuk halaman ganti password digunakan untuk mengganti password login sebagai admin kita. Sebelumnya kita menggunakan password admin dan username admin, kita ubah menjadi passwordnya Alvin. Mari kita klik enter atau submit. Otomatis akan logout dan kita diminta untuk login kembali. Admin passwordnya Alvin. Kita enter. Berikut dengan hasil login kita. Biar nggak lupa, saya ganti sebagai admin lagi aja. Kita login kembali. Oke, untuk halaman logout kita gunakan untuk logout. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian soal nomor 1 dan hasil codingnya. Untuk nomor 1, validasi dari server CI pada form login admin berada pada controller dan admin panel. Di sini terdapat public function construct dan library form validation digunakan untuk memvalidasi pada halaman admin panel saat login admin sebagai admin. Karena ini berada pada halaman admin panel. Nih, form validation berupa require sama dengan validasi juga. Berikut public function login. Form validation digunakan untuk validasi. Fungsi dari validation tersebut adalah jika kita diketikkan di sini admin, lalu passwordnya tidak diisi, maka tidak berhasil login. Atau jika misalkan passwordnya salah, maka tidak berhasil login juga. Kemudian untuk soal nomor 2, validasi dari sisi server CI pada modul kelola kategori. Untuk bagian kelola kategori ini juga berada pada controller dan pada kategori PHP. Pada function kategori ini berada pada form validation, construct, library, kemudian berada di public function delete, yang mana jika kita sebelumnya kita login dulu. Kategori, untuk tesnya kita coba tambah kategori. Jika kategori tidak terisi, lalu kemudian kita klik submit, maka tidak akan terisi atau tidak akan lanjut, tetap di halaman kategori. Untuk di database, kita cek di tabel kategori, masih kosong ya. Jadi untuk berhasil, maka kita harus mengisi kategorinya dengan contohnya celana. Klik enter. Maka akan menambah kategori celana di sini dan kita refresh pada database-nya. Berikut nama kategori celana telah bertambah. Nih, di sini ada form validation-nya berupa yang telah kita input pada database dinamakan nama kategori require. Require ini ada di validation. Kemudian untuk enkripsi password pada modul login admin dan member. Untuk bagian enkripsi password ini ada di bagian database kita. Contohnya ada di tabel admin.
Tabel admin di sini ada passwordnya yang telah terenkripsi. Kemudian pada tabel member berikut juga dengan password yang telah terenkripsi. Di sini kita tidak dapat mengetahui password yang ada. Kemudian untuk nomor 4, fitur ganti password admin. Fitur ganti password admin ada di controller. Berikut function dari ganti password yang ada. Di sini kita manfaatkan pada menu header, menu password, footer. Berikut public function do update password yang membutuhkan username dan password yang sebelumnya ada pada database kita. Kemudian untuk nomor 5, validasi dari si server CI pada modul kelola Kotoko. Validasi dari Untuk validasi dari si server pada modul kelola toko di sini eh, digunakan untuk pada saat registrasi. Untuk bagian registrasi, jika kita tidak mengisi bagian yang telah ditentukan, maka tidak akan tersubmit. Maka akan muncul alert please fill out this field. Kemudian untuk kita coba untuk submit. Kemudian untuk login, jika salah satu tidak diisi, maka tidak berhasil login. Atau jika password salah, maka juga tidak berhasil login. Berikut, mari kita log out. Kita login sebagai berikut tampilan saat kita login. Kemudian untuk yang nomor 6, fitur edit profil member. Bagian profil member ini berada pada header, edit profile,
yang ada pada line 112 yang akan ditujukan ke controller main PHP public function edit profile, update profile. Di sini otomatis kita akan mengubah username, nama konsumen, alamat, email, telepon yang ada. Di sini setelah kita login, kita akan edit profile. Yang sebelumnya namanya di sini ada username Gopin, password Gopin, akan saya ubah menjadi 123 passwordnya. Alamatnya saya ubah menjadi Sleman. Kemudian mari kita submit. Setelah kita ubah, maka pada database kita, tabel member, kita refresh, maka akan berubah menjadi di sini username Gopin, password tadi 123 akan terenkripsi, kemudian alamat menjadi Sleman. Di sini status aktif, mari kita rubah pada admin panel, member, Gopin, kita ubah status menjadi tidak aktif, maka pada database otomatis menjadi no, yang menandakan di sini member tidak aktif. Berikut hasil pekerjaan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.